Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan membahas emiten yang akan IPO di bulan Februari ya, yang dimana saya yakin teman-teman pasti tidak asing dengan usaha dari emiten ini, yaitu warung makan ayam goreng Nelongso. Oke, kita akan bahas mengenai IPO dari ayam goreng Nelongso ya, yang dimana emiten ini akan IPO dengan kode emiten baik BAIK. Nah, kalau kita baca prospektusnya, jadi ayam goreng Nelongso pastinya ini adalah kegiatan usahanya yaitu rumah atau warung makan ya, alias ya memang warung ya, tempat kalau misalkan kita lapar ya, khususnya buat mahasiswa dan sebagainya, kita bisa mampir di warung makan ayam goreng Nelongso, dan itulah emiten yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi seperti ini kira-kira produk dari ayam goreng Nelongso ya, yang dimana ini adalah jualan makanan ya, makanan salah satunya adalah ayam goreng dan juga bebek goreng ya. Saat ini ayam goreng Nelongso memiliki 54 outlet, yang dimana rata-rata konsumen per tahun mencapai 1,9 juta konsumen per tahun. Dan saat ini perusahaan memiliki 812 karyawan. Dari 54 outlet warung ayam goreng Nelongso tersebut sudah tersebar di 14 kota di Indonesia ya, dan memang mayoritas saat ini warung-warung ayam goreng Nelongso ini ada di sekitaran Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, Bali, dan juga Madura, yang dimana mayoritas penjualan dari ayam goreng Nelongso ini 85% ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Nah, mengenai IPO dari emiten baik ini, jumlah saham yang ditawarkan sekitar 225 juta lembar saham ya, atau sekitar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh oleh perusahaan. Harga penawarannya antara 268 sampai 278 rupiah per lembar saham, dan warung ayam goreng Nelongso ini memiliki target untuk mendapatkan nilai emisi sebesar 62,5 miliar rupiah. Selain itu, emiten baik juga akan menerbitkan waran sesi 1 sebanyak 225 juta lembar waran ya, yang dimana harga pelaksanaan untuk waran seri 1 ini ada di sekitar harga Rp400. Nah, ini adalah rencana penggunaan dana dari hasil IPO, di mana 3,48% dilakukan akan digunakan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional ya, untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal. Jadi harapannya dengan adanya penambahan mesin dan kendaraan operasional ini, perusahaan jadi lebih efisien. Kemudian 10%-nya digunakan untuk perpanjangan sewa outlet, alias untuk mempertahankan outlet-outlet yang saat ini sudah ada, yaitu sekitar 18 outlet lama yang akan diperpanjang sewanya. Kemudian 22,54% digunakan untuk renovasi outlet, gudang, dan kantor ya, salah satunya untuk memperbesar gudang karena saat ini utilisasi gudang perseroan itu mencapai 90%. Artinya memang sudah hampir penuh dan memang harus dibesarkan lagi kalau misalkan perusahaan ingin berekspansi. Kemudian 63%-nya digunakan untuk operasional expenditure ya, diantaranya untuk pembelian bahan baku dan biaya pengembangan produk, marketing, dan branding. Jadi harapannya ya mayoritas dari dana hasil IPO ini digunakan untuk operasional expenditure. Harapannya dengan biaya operasional yang dinaikkan ini, brandingnya makin kuat ya, marketingnya makin jalan, omsetnya bisa naik ya, harapannya seperti itu. Nah, nanti kita akan bicara mengenai growth, pertumbuhan kinerja dari warung ayam goreng Nelongso ini. Nah, ini adalah struktur modal setelah IPO maupun pelaksanaan waran sesi satunya, di mana kalau misalkan kita anggap ya waran seri satunya ini sudah di-exercise, maka jumlah lembar saham yang beredar di keseluruhan sebesar atau sebanyak 1,3 miliar lembar saham, di mana bisa dikatakan publik memiliki porsi sekitar 33%. Ya, menurut saya ini porsi yang masuk akal ya, di mana 65%-nya masih dipegang oleh PT Anak Baik Sejahtera alias PSP atau pemilik saham pengendalinya.
Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangan dari emiten ini ya. Pertama kita lihat dulu di sisi neracanya. Di dalam prospektus baik, per posisi 31 Juli 2023, aset dari perusahaan ini sebesar 77,7 miliar rupiah. Dan dari 77,7 miliar rupiah, porsi terbesar ada di persediaan, yaitu sebesar 37,2 miliar rupiah. Ya, jadi perusahaan memiliki kas 4,2 M, kemudian persediaan 37 M. Porsi terbesar lainnya adalah aset tetap 26 miliar rupiah. Ya, ini bisa dikatakan ya seperti warung-warung maupun outlet yang ada. Nah, sekarang kita lihat di persediaannya ya, di dalam persediaannya. Jadi persediaan sendiri ya pastinya karena perusahaan ini adalah jualan makanan, maka bahan baku inilah yang menjadi persediaan utama, baik itu bebek, kemudian ayam maupun bumbu-bumbunya. Kemudian kita lihat sisi liabilitas perusahaan, di mana kalau kita lihat liabilitas posisi Juli 2023, menurut saya ini liabilitas yang sangat sehat, di mana perusahaan tidak memiliki hutang bank sama sekali. Ya, utang terbesar dari perusahaan adalah utang usaha sebesar 7,3 miliar rupiah, yang dimana utang usaha ini artinya perusahaan dapat modal gratis ya. Jadi si supplier dia dengan senang hati akan menitipkan barangnya atau daging-dagingnya mungkin ya kepada si perusahaan ini dan membayarnya nanti saja ketika barangnya sudah laku. Nah, itulah bargaining position ketika perusahaan memiliki utang usaha. Jadi menurut saya ini sangat sehat. Kemudian kita masuk ke sisi ekuitasnya, di mana untuk posisi Juli 2023, ekuitas perusahaan sebesar 61,9 miliar rupiah ya, yang dimana saldo labanya sekitar 16,8 miliar rupiah. Sekarang kita masuk ke laba ruginya, yang menurut saya ini yang perlu kita perhatikan dalam kita mencari perusahaan-perusahaan yang growth. Tahun 2020 sampai 2022, growth dari perusahaan cukup bagus. Tahun 2020 penjualannya mencapai 99,6 miliar, tahun 2021 130,4 miliar, tahun 2022 151,8 miliar. Posisi Juli 2023 ada sekitar 96,8 miliar penjualan dari warung makan ayam goreng Nelongso ini ya. Kita tadi sudah melihat bahwa aset perusahaan sekitar 77 miliar rupiah dan penjualannya baru satu semester saja mencapai 96,8 miliar rupiah. Artinya ya ini menurut saya perusahaan yang bagus, di mana perputaran produknya ini sangat cepat. Dari sisi laba kotor, dari 96,8 miliar, laba kotornya sebesar 26,3 miliar rupiah. Artinya gross profit marginnya cukup bagus. Dan juga akhirnya perusahaan mencetak laba 8,9 miliar rupiah posisi Juli 2023. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa dari 96,8 miliar rupiah, 85%-nya ada di sekitaran Jawa Timur. Artinya memang perusahaan ini memiliki brand yang kuat. Ayam goreng Nelongso ini punya brand yang kuat di area Jawa Timur. Ya, maka tidak heran kalau misalnya kita mungkin orang Jawa Timur pasti sangat kenal dengan yang namanya ayam goreng Nelongso. Harapannya di wilayah-wilayah lain tetap berekspansi, beroperasional sehingga nanti growth-nya akan terus tumbuh ya. Dan juga yang menarik dari ayam goreng Nelongso ini ternyata per tahun 2022 dan 2023 perusahaan membagikan dividen ya. Jadi di tahun 2022 15 miliar itu menjadi dividen dan 2023 9,7 miliar rupiah menjadi dividen. Jadi bisa dikatakan untuk tahun 2022 dan 2023 ini dividen payout rasionya sebesar 100%. Ini sebelum IPO ya. Harapannya nanti setelah IPO perusahaan juga membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang besar ya, semoga bisa 100% juga DPR-nya. Nah, ini adalah pencapaian pendapatan maupun laba bersih dari ayam goreng Nelongso dari tahun 2020 sampai 2023 ya. Untuk tahun 2023 ini adalah proyeksi karena sekali lagi di dalam prospektus laporan keuangan untuk tahun 2023 masih berada di posisi Juli 2023 ya. Jadi kita coba setahunkan. Nah, dari tahun 2020 kemudian sampai tahun 2023 kita proyeksi sampai akhir tahun
ada growth ya, selalu ada growth setiap tahun. Dimana kalau kita hitung secara CAGR untuk pendapatan dalam 3 tahun terakhir mencapai 24% growth pendapatannya. Kemudian laba bersihnya pun juga demikian. Dari tahun 2020 sampai 2023 ada pertumbuhan yang dimana kalau kita hitung secara CAGR untuk laba bersihnya kurang lebih sekitar 53% dalam 3 tahun terakhir. Tentu saja ini adalah CAGR yang sangat bagus dan harapannya perusahaan bisa mempertahankan pertumbuhan yang sangat bagus ini ke depan nanti. Oke, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi. Yang pertama, neracanya sehat, di mana perusahaan tidak memiliki hutang bank sama sekali. Kemudian yang kedua, perputaran produknya juga cepat, di mana omset dibandingkan dengan total asetnya itu lebih gede omsetnya. Bisa mencapai 2 kali lipat untuk perhitungan 1 tahun lebih. Gross profit marginnya juga termasuk tinggi, sekitar 26%, karena memang yang namanya bisnis makanan pasti punya margin yang cukup tebal. Dan yang menarik lainnya adalah growth kinerjanya, di mana di sisi pendapatan dalam 3 tahun terakhir perusahaan mampu mencetak CAGR 24% dan di sisi laba bersih yang mampu mencetak CAGR 53%. Harapannya adalah pertumbuhan perusahaan tetap terus terjaga, ekspansi terus dilakukan, membuka cabang baru dan harganya ya, harga makannya bisa dinaikkan sehingga omsetnya naik, laba bersihnya pun naik di masa depan nanti. Itu harapan kita semua para investor pastinya. Kemudian yang menarik selanjutnya adalah dividen payout rasionya yang mencapai 100%. Itu sebelum IPO ya. Harapannya setelah IPO nanti dividen payout rasionya juga tinggi ya. Sebisa mungkin ya bisa 100%. Atau kalau misalkan tidak 100% ya mungkin 80 atau 70%. Sisanya untuk pengembangan bisnis ya. Itu harapannya ya. Semoga dikabulkan. Nah sekarang kita masuk ke valuasinya. Bagaimana dengan harga IPO dibandingkan valuasi dengan kinerja tersebut. Jika melihat jumlah lembar saham yang beredar yaitu sekitar 1,3 miliar rupiah, kemudian kita hitung ekuitas ditambah dengan dana hasil IPO-nya, maka untuk harga IPO Rp268 menunjukkan rasio PBV 2,9 kali dengan PI rasio 20 kali. Kemudian untuk harga Rp279 menunjukkan rasio PBV 3 kali dengan PI rasio 21 kalinya. Apakah PI rasio 20 maupun 21 kalinya ini menunjukkan valuasi yang mahal? Jawabannya tergantung dari pertumbuhan perusahaan ke depan. Jika perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhannya di atas 20% atau kalau bisa di atas 30% per tahun, maka rasio PI 20-21 kalinya itu bisa di-adjustment alias itu tidak masalah. Dan tentu saja ini kita bicara mengenai prospek jangka panjang ke depannya. Nah itu tadi review saya mengenai IPO dari emiten baik. Dan sekali lagi teman-teman ya, bahwa informasi yang saya sampaikan ini adalah informasi umum saja. Segala resiko tetap ditanggung masing-masing investor. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.